Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di pelajaran kimia. Nah, bagaimana kalian hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Oke, di sini siapa sih yang tidak hadir? Sepertinya agak berkurang nih. Dede. Dede, kenapa nih, Dede? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya Allah, doakan. Mari kita doakan Dede ini agar dia cepat sembuh ya. Amin. Nah, hari ini di pertemuan ini kita akan membahas bab selanjutnya yaitu reaksi netralisasi. Nah, bagaimana? Masih semangat belum belajarnya? Tidak. Kalau misalnya tidak, maka kita akan games terlebih dahulu. Gamesnya adalah kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Coba, pagi. Oke. Kalau siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Oke. Kalau malam, nggak tepuk. Ya, oke. Nah, kita coba sekarang. Pagi, siang, malam. Oke, sekarang kita acak ya. Pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, malam, pagi, siang, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, sepertinya sudah pada fokus ya. Sekarang kita masuk kepada materi nih. Ibu ingin mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin, yaitu tentang asam basa. Nah, coba kalian renungkan atau pikirkan kembali apa sih yang terlintas di pikiran kalian jika kalian mencampurkan larutan asam dan basa. Siapa yang mau jawab? Jadi netral, Bu. Jadi netral? Apakah yakin jadi netral? Ya. Netral apanya? pH-nya atau reaksinya? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi dengan pH dari campuran larutan asam dan basa tersebut? Mengapa demikian? Kalau kita melarutkan asam, kemudian dilarutkan juga basa, jadi satu wadah. Bagaimana nih pH-nya? Naik atau turun itu? Iya, naik atau turun, berubah atau tidak? Berubah. Jelas berubah. Kenapa berubah? Dicampur. Karena ada campuran. Oke, yang ketiga, apakah reaksi pencampuran asam dan basa ini terjadi di lingkungan sekitar kita? Ya. Coba sebutkan. Salah satunya ada di mana? Ketika kita mandi. Ketika kita mandi. Kenapa tuh ketika kita mandi? Ya gitu. Karena kan kita keringat asam. Ya, betul. Keringat itu dia bersifat asam. Kemudian ketemu apa? Sabun. Sabun ini bersifat basa. Ketika asam ketemu basa, maka Ya kan? Kalau positif negatif kan jadi netral gitu. Iya, betul. Positif ketemu negatif jadi netral, begitupun asam dan basa. Ketika asam ketemu basa itu akan menghasilkan reaksi netralisasi yang akan kita bahas hari ini. Coba yang keempat nih. Yang keempat kan kita di sini tinggal di daerah apa? Garut. Garut ini terkenal dengan apa? Domba. Domba. Dan ada apa di Garut? Ada apa? Pabrik kulit. Siapa yang bapaknya di sini yang punya pabrik kulit? Saya. Wah, nah coba apakah di pabrik kulit itu melakukan kegiatan pencampuran larutan asam dan basa? Coba, udah pernah nanyain nggak ke bapaknya, Riki? Bapak saya bukan kita. Oh bukan, oh Alif. Nggak tahu, Bu, saya nggak pernah nanya, Bu. Oh nggak pernah nanya. Oke, udahlah ya. Nah selanjutnya apa manfaat mengetahui proses reaksi asam dan basa bagi kehidupan sehari-hari? Coba kemarin kita bahas. Manfaatnya kalau kita tahu asam sama basa Bisa menentukan bisa menentukan nilai pH. nilai pH untuk apa? Manfaat mengetahui proses reaksi asam dan basa bagi kehidupan sehari-hari itu ternyata kita bisa manfaatkan untuk satu,
menentukan apakah senyawa itu termasuk asam yang dapat dikonsumsi atau tidak. Kemudian basa pun juga sama kan, basa yang bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari ataukah basa yang harus digunakan di dalam lab gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reaksi netralisasi, di mana tujuan pembelajarannya itu adalah kita dapat menjelaskan konsep reaksi netralisasi ini secara tepat dengan mengaitkannya pada konteks budaya kita, yaitu penyamakan kulit domba yang ada di Sukaregang gitu ya. Nah, harapannya adalah kita bisa menjaga lingkungan dan juga kita bisa memberikan solusi asam dan basa apa yang ramah lingkungan dan juga dalam pengolahan limbah. Nah, selanjutnya itu silahkan kalian buka LKPD. Ini di sini ada LKPD-nya. Nah, oke. Di sini ada stimulusnya. Stimulusnya di situ adalah proses penyamakan kulit domba. Nah, ternyata proses penyamakan kulit domba ini ada 3 tahap ya, teman-teman, yaitu ada pra penyamakan, dan operasi pasca penyamakan. Nah, ternyata reaksi netralisasi ini itu terjadi di mana? Di tahap pra penyamakan. Nah, proses netralisasi ini itu menggunakan larutan garam dan asam sulfat untuk menurunkan pH hingga mencapai tingkat tertentu. Nah, mengapa netralisasi ini penting? Karena untuk apa? Iya, betul. Untuk mencegah pengendapan garam-garam krom dan menjaga kualitas kulit tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya dari stimulation ini silahkan kalian buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk kelompok 1 karena nilai ulangannya paling bagus kemarin, bahwa Ibu ingin beri tambahan pertanyaan, yaitu ini, bagaimana memastikan pH kulit tetap berada dalam rentang optimal selama proses netralisasi dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas kulit yang dihasilkan jika pH tidak terkendali dengan baik. Nah, coba untuk kelompok 2, karena kalian ini nilai ulangannya rata-rata dan dekat dengan KKM, Ibu beri soal tambahan, yaitu bagaimana hubungan ketepatan penggunaan zat asam dan basa dalam proses reaksi netralisasi penyamakan kulit. Udah dibuat pertanyaannya? So, silakan buat dulu ya, tulis dulu pertanyaannya di LKPD. Udah? Sudah. Jangan lupa menambahkan tambahan pertanyaan dari Ibu ya. Udah? Kalian bikin berapa pertanyaan di sini? Baru 2, Ibu. Baru 2. 2 ditambah 2 berarti jadi 4 pertanyaan ya. Coba kalau kalian udah berapa bikin pertanyaannya? 1. Yang ada tambahan dari Ibu sudah ditulis? Sudah. Jadi berapa pertanyaan kalian? 2. Bagus. Oke, sepertinya sudah pada selesai ya membuat pertanyaannya. Kita lanjut kepada proses pengumpulan data. Nah, di sini Ibu ada video proses penyamakan kulit yang ada di Sukaregang. Nah, kita lihat ya. For your info fans, kulit untuk dibuat kerupuk atau kerajinan masih sama, bedanya hanya di bagian sisi yang berbeda aja kok. Oh iya, dulu sempat beredar berita kerupuk kulit yang dibuat dari limbah kulit sepatu. Biar nggak salah informasi, kita lihat aja proses penyamakan kulit fans. Lokasinya masih di Sukaregang Garut kok. Kulit harus direndam dalam bak air terlebih dahulu, kemudian bersihkan bagian dalamnya fans. Biasanya bagian paling tipis, licin dan terlendir ini harus dibuang dengan pisau yang sangat tajam. Setelah bersih, kulit dimasukkan ke dalam tong besar.
kemudian rendam dan giling dengan air kapur. Nah, proses ini bisa dilakukan selama 1 sampai 2 hari, Pers. Lama juga ya. Selanjutnya kulit dipotong, Pers, untuk memisahkan kulit menjadi 2 bagian. Nah, bagian kulit atas inilah yang dipakai untuk kerupuk. Kalau bagian bawah kulit ini bisa dipakai untuk membuat kerajinan kulit. Udah jelas dong, Pers, bagian kulit mana yang dipakai untuk kerupuk dan kerajinan. Kalau untuk kerupuk, kulit tinggal dikeringkan aja oleh pengrajinnya. Kalau untuk kerajinan, kulit diproses selanjutnya. Kulit direndam dengan bahan kimia di dalam tong. Tujuannya sih untuk menghilangkan bau khas kulit, Pers. Gak cuma direndam aja, kulit juga digiling di dalam tong putar. Setelah itu, keluarkan dan tiriskan. Kulit lalu disortir dan dibuang bagian kulit yang jelek atau rusak. Pisahkan juga kulit berdasarkan ukuran ya. Dalam tahapan ini, sudah dapat membayar kain kulit dengan kualitas yang baik, Pers. Selanjutnya, proses pewarnaan dasar kulit. Biasanya pakai warna hitam dan coklat, Pers. Proses pewarnaan ini dilakukan dengan cara mencelupkan kulit ke dalam tong cairan pewarna. Proses ini biasa disebut dengan trimming. Kemudian tong diputar selama beberapa saat. Kalau sudah selesai, lembaran kulit dijemur, Pers. Tapi proses penjemuran tidak boleh dilakukan di bawah sinar matahari secara langsung ya. Penjemuran kali ini cuma sekedar mengeringkan kulit saja tuh. Kulit digantung menggunakan pengait-pengait besi. Kemudian kulit dijemur dan dijalankan dengan mesin. Rel pengeringan ini ada di sekeliling atap pabrik penyamakan. Alat ini dibiarkan berputar dengan kecepatan lambat. Kalau sudah kembali ke titik awal penjemuran, kulit berarti sudah kering tuh. Terakhir, kulit ditarik atau diregangkan supaya melar dan lebar. Kemudian masukkan kulit ke dalam ruangan dengan suhu panas. Cara kerjanya, kulit kayak kaki itu deh. Jadi kulit bebas dari kerutan atau bekas lipatan. Kalau udah gini, kulit siap menjadi bahan baku aneka produk kerajinan kulit. Nah, sudah ya, sudah melihat ya proses penyamakan kulit bagaimana? Apakah di Alif seperti itu prosesnya? Iya, Bu. Sama ya. Nah, sekarang setelah kita melihat proses penyamakan kulit, kita akan melakukan percobaan bagaimana sih hasil apabila kita mereaksikan asam dan basa. Nah, di sini silakan kalian scan ya masing-masing di virtual lab-nya untuk melakukan sebuah percobaan mereaksikan asam dan basa ya. Sudah? Oke. Oh. Nah, Ibu lihat ya di sini. Nah. Oke. Kalian udah kebuka belum? Apa susah? Jika susah, maka Bu aja, Bu. boleh nih salah satu kelompok ke depan untuk melakukan percobaan dan kelompok lain mengamati ya. Oke, siapa yang mau ke depan? Biasanya nih yang nilai paling tinggi, yang paling semangat. Iya, Bu. Itu tadi katanya mau, Bu. Iya, ayo. Percobaannya itu ada di LKPD-nya ya, anak-anakku. Di situ ada di halaman yang zatnya itu adalah HCl. Nah, Yang ini bukan. iya, betul. Silahkan masukkan dulu. Ada zatnya. Zat yang sudah ditentukan oleh Ibu adalah HCl, CH3COOH, NH3, dan NaOH, dan NH3. Masing-masing 1 molar. 1 molar, berarti di scroll ke bawah ya. Yang ini bukan. Iya, betul. Terus ada di sini Ibu minta CH3COOH 1 molar. Ini bukan. Iya, betul. Oke, terus apa lagi? Ada NaOH 1 molar.
Ya, betul. Geserin ya. Dan NH3 1 molar. Yang mana? Ketiga. Oh ya. NH3 1 molar. Udah ya. Nah, ada 2 zat lagi nih yang Ibu minta kalian pilih. Coba kalian mau pilih apa? Zatnya? HClNOH. Zat yang baru. Zat baru, zat baru, zat baru. AF. Bu, aku mau NH3. MgOH2. MgOH 2 kali. MgOH 2 kali itu coba termasuk apa ya? Strong base. Oh, strong base atau basa kuat. Basa lemah, Bu. Basa kuat atau basa lemah? Nah, itu. Oh iya, betul. Weak base. Weak base. Kemudian 3PO4. mau apa lagi? H3PO4 berapa molar? 1 molar. Coba kita cari dulu ya H3PO4-nya. H3PO4 termasuk apa itu? Senyawa apa? Weak acid atau asam lemah. Betul. Ternyata ada ya. Nah, sekarang kita lihat di sini masing-masing volumenya. HCl berapa mili? 100 ya kan? pH-nya berapa itu HCl? 0 atau sangat asam ya. Kemudian CH3COH berapa mili itu? 100. pH-nya 2,38. Kalau NaOH volumenya 100 juga, pH-nya 14. Kalau 14 ciri dari basa apa? Basa kuat. Sedangkan NH3 volumenya 100 mili, pH-nya berapa? 11,62. Kalau H3PO4 berapa pH-nya? 1,08. Kalau MgOH 2 kali 10,35. Nah, sekarang kita coba campurkan zat-zatnya. Yang pertama ada HCl dan NaOH. Untuk mencampurkannya berarti kita perlu wadah lagi. Berarti ke stockroom dulu, kemudian ke atas, baru pilih glassware. Mau pilih apa? Bakers boleh. Yang berapa pilih? 250 boleh. Nah, silahkan Aldin campurkan antara HCl dan NaOH. Iya. Mau dituangkannya berapa mili? Iya, iya betul. Ketik. Volumenya mau berapa? 5? 50 katanya. 50 Bu, semuanya sama. Iya, boleh. Kita simpan ya. Nah, X. Kemudian tambahkan NaOH. 50 juga. Oke. Nah, kita bisa lihat ya di sini ternyata di dalam beker gelas ini atau gelas kimia ini di sini ada spesies apa saja? H+, kemudian OH-, kemudian Cl- dan Na+. Kenapa ya ada spesies-spesies ion-ionnya, bukan spesies dari molekul-molekulnya? Karena terionisasi sempurna, betul ya. Kita tunggu mungkin ya sampai temperaturnya stabil dan juga nanti perubahan pH-nya pun akan stabil. Nah, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu mereaksikan antara HCl dan NH3. HCl di sini kita punya sisanya 50 mili, direaksikan dengan NH3. NH3-nya dituang berapa mili? 50 mili, silakan. Gak apa-apa kalau misalnya HCl-nya sudah pengen 50 mili dan ini 50 mili, tinggal dituangkan saja. NH3-nya aja. NH3-nya itu. Iya. Boleh, kayak gitu juga boleh ya. 50. Ya.
Nah, kita tunggu ya perubahannya, dan jangan lupa kita harus mengingat spesi apa saja ya kalau di sini. Lihat di sini untuk HCl dan NH3 ada spesi apa saja? H+, OH-, Cl-, NH3 dan NH4+. Kenapa ada NH3 di situ? Karena tidak semuanya terionisasi Bu. Betul, karena NH3 ini tidak mengalami ionisasi sempurna atau ionisasinya hanya sebagian. Betul. Coba kita lihat yang beker gelas tadi, berapakah pH-nya? 7. Kalau yang NH3 plus HCl itu berapa pH-nya? 4,77. Belum ya, masih berubah karena suhunya pun masih naik turun. Nah, begitupun juga yang lainnya. Baik, seperti itu ya. Terima kasih ya untuk Aldin. Silakan duduk kembali. Kita sudah mendapatkan data-datanya ya, bahwasanya tadi kita ketahui bahwa HCl dengan NaOH itu pH-nya berapa? 7. Netral atau 7. Kemudian untuk HCl dan NH3 berapa pH-nya? 4,78. 4,78 dan begitu pun seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada pengolahan data. Silahkan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke. Silahkan kalian tulis. Iya, Bu. Bagaimana kelompok ini? Sudah bisa? Nomor 1, Bu. Bentar, Bu. Nomor 1. Bu, ada ini. Ini deh. Dah, Bu, nomor 1. Coba kita lihat. Ini, Bu, HCl plus NaOH menjadi NaCl dan H2O. Betul nggak, Bu? Oke, yang kedua ya. Gini, Bu. Ya, betul. Coba kita lihat dulu ini tanda panahnya betul atau tidak? Ini, Bu. Betul, Bu. Kan cuma 1, Bu, gitu, Bu. 1 atau 2? Coba ingat-ingat lagi 2. Apa yang mana, Bu? Yang ini, HCl tanpa NH3. 1 atau 2? 2. Oh, 2. Kenapa 2 itu? Kesetimbangan. Kesetimbangan karena Ada NH3-nya. NH3-nya yang masih terbentuk menjadi Iya, Bu. molekul. Sama CH3COO. Baik. Iya, betul. Oke. Bisa ya ke bawahnya? Bisa. Iya. Bagaimana ini kelompok ini? Sudah beres? Oh, sudah selesai. Memang beda ya kalau sudah baik ya. Coba nomor kita kalau sudah beres, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah pembuktian atau verifikasi. Siapa nih di sini yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Berapa nomor, Bu? Oke, untuk nomor 1 sampai 4 ya. boleh 4 itu kelompok 2 dan seterusnya sampai beres itu kelompok 1. Silahkan. Berdiri gak, Bu? Boleh berdiri dan perkenalkan nama kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Alivia dan saya Evi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai percobaan yang telah dilakukan pada simulator virtual lab. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Ini, Bu, yang ini, Bu. Iya, betul. Sebutkan aja ya. Ya. HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O, kemudian HCl plus NH3 menjadi NH4Cl dan H2O, CH3COH plus NaOH menjadi CH3CONA dan H2O, CH3COH plus NH3 menjadi CH3COONH4 plus H2O. Yang nomor 2, zat apakah yang mengalami reaksi ionisasi sebagian? Jawabannya adalah CH3COH, NH3, H3PO4.
Mengapa zat tersebut mengalami reaksi ionisasi sebagian? Karena setiap zat tersebut memiliki nilai konstanta ionisasi yang rendah akibat ikatan kovalen yang terbentuk dalam molekul itu sulit dilepas. Nomor 3, zat apakah yang mengalami reaksi ionisasi total? Mengapa zat tersebut mengalami reaksi ionisasi total? HCl, NaOH, MgOH 2 kali karena ikatan setiap zat tersebut adalah ikatan ion, sehingga molekul air akan menarik ion positif dan ion negatif untuk memutuskan ikatan ionik dan semua ion bebas bergerak dalam larutan. Apa hasil utama dari reaksi netralisasi tersebut? Garam dan air, Bu. Oke, bagaimana tanggapannya kelompok 1 sudah sama? Sama Bu. Sama. Coba kalian lanjutkan jawaban untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, dulu. Apa yang terjadi pada ion-ion yang ada dalam larutan tersebut selama reaksi netralisasi? Selama reaksi netralisasi, ion-ion itu mengalami yang pertama, untuk ion hidrogen dari asam akan bereaksi dengan ion yang OH- pada basanya untuk membentuk air atau H2O. Terus yang kedua, untuk sisa ionnya, misal yang dari asam itu ada Cl- kalau dari HCl, terus yang dari basanya misalnya Na+, dari NaOH, itu akan tetap berada di larutannya, tidak akan bereaksi atau dia akan tetap sebagai ion bebasnya. Betul. Gitu. Terus di mana nanti ion-ion itu tetap sebagai ionnya dan bergerak secara bebas itu untuk menerima. Ya. Coba selanjutnya nomor 6 dan 7. Bagaimana pH setiap campuran zat asam dan basa tersebut? Mengapa bisa demikian? Setiap campuran yang dilakukan tentunya berbeda-beda. Hal ini karena satu merupakan asam dan basanya, yaitu jika salah satu atau keduanya merupakan basa lemah, asam atau basa lemah, maka pH larutan akhir dipengaruhi oleh sifat larutan asam atau basa lemahnya. Yang kedua, konsentrasi zat, konsentrasi ion H+ dan OH- akan mempengaruhi hasil pH. Yang ketiga, proporsi campuran, yaitu perbandingan jumlah asam dan basa yang digunakan menentukan apakah larutan bersifat asam atau basa. Yang terakhir, sifat garam yang dihasilkan, yaitu beberapa garam yang tentu dapat bersifat asam atau basa sehingga mempengaruhi pH campuran akhir. Untuk nomor 7-nya, bagaimana reaksi netralisasi yang terjadi dalam proses penyemakan kulit dan jelaskan reaksi mana yang mengalami ionisasi bagian atau total. Untuk reaksinya sendiri itu ada CaOH 2 kali, Na2CO3, Na2S, H2SO4, HCOOH, HCH3COH, dan NH4 2SO4. Untuk penetralannya sendiri itu ada CaOH 2 kali ditambahkan dengan asam sulfat atau H2SO4 menghasilkan CaSO4 berupa endapan dan H2O. Kemudian H2SO4 ditambah Na2CO3 menjadi Na2SO4 ditambah H2O dan CO2. Untuk reaksi lain itu ada HCOOH ditambah NaHCO3 menjadi HCOONA tambah CO2 tambah H2O. Terus ada juga HCl tambah NaHCl3 menjadi NaCl tambah CO2 tambah H2O. Terus ada Na2S tambah 2HCl menjadi 2NaCl tambah H2S yang berupa gas. Terus ada Cr2SO4 3 kali tambah H2O menjadi 2CrOH 2 kali tambah H2SO4. Terakhir ada reaksi NaHCO3 ditambah HCOH menjadi NaCO3 ditambah H2O tambah CO2. Oke, baiklah ya. Terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 sudah sama? Sama ya. Baiklah. Nah, selanjutnya di sini ada penguatan dulu nih mengenai reaksi netralisasi yang telah kita bahas, bahwasanya tadi ketika asam dan basa itu bereaksi satu sama lain maka akan terbentuk spesies garam dan air yang berasal dari mana? Dari zat asam yang melepaskan H+ dan zat basa yang melepaskan OH-. Reaksi inilah yang disebut reaksi netralisasi. Nah, kurang lebih ini misalkan untuk senyawa asamnya dimisalkan dengan simbol Ha, untuk senyawa basanya diilustrasikan atau dituliskan dengan BOH. Nah, hasilnya ini antara A dan B atau sisa asam dan sisa basa akan bergabung membentuk garam, sedangkan H dan OH-nya itu akan membentuk air. Nah, kurang lebih ini di dalam
Di dalam reaksinya itu secara mikroskopiknya kita bisa melihat nih, di sini misal ada asam kuat. Nah, asam kuat ini ternyata tuh, lihat di sini ada apa aja? Ada amin sebagai ion dari sisa asam dan H3O plus ya. Kemudian untuk ini untuk asam kuat ya. Kalau untuk asam lemah kita lihat di sini. Ada apa saja di sini? Ada HA-nya. Ada HA-nya atau molekul awalnya ya, molekul asamnya. Kemudian ada apa lagi? Aminnya. Kemudian H3O+. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya basanya basa kuat. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada apa saja? M+ dan OH-. Artinya basa kuat itu mengalami ionisasi sempurna. Kalau basa lemah kita lihat di sini ada B-nya ya, yang mengartikan bahwa basa lemah ini mengalami ionisasi sebagian. Nah, kurang lebih seperti itu submikroskopiknya ya. Nah, kita lihat di sini. Ternyata reaksi netralisasi ini terbagi bermacam-macam. Yang pertama ada jika yang direaksikannya antara asam kuat dengan basa kuat, maka akan menghasilkan garam yang bersifat netral. Contohnya kayak tadi yang kita lakukan ya, antara HCl dengan NaOH itu akan menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, kemudian jika asam kuat yang akan direaksikan dengan basa lemah, maka akan menghasilkan garam bersifat asam. Kemudian apabila jika asam lemah dengan basa kuat menghasilkan garam apa? Bersifat basa. Dan tentunya jangan lupa harus ada H2O atau air. Dan terakhir, jika asam lemah ketemu basa lemah, maka akan menghasilkan garam yang bersifat tergantung dari nilai Ka dan Kb. Ka dan Kb itu apa sih? Keseimbangan asam atau basa. Oh ya, betul. Konsenta kesetimbangan asam dan konsenta kesetimbangan basa. Betul sekali. Nah, dari semua yang telah kita pelajari hari ini ternyata ada manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Selain dari proses penyamakan kulit, ternyata asam dan basa ini diterapkan dalam obat. Salah satunya yaitu obat mah yang akan menetralkan asam lambung. Kemudian di pemurnian air pun juga sama, reaksi netralisasi ini digunakan. Begitupun penetralan tanah, perawatan gigi, dan penetralan limbah. Dari hal ini silahkan kalian buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba silahkan kalian tulis di LKPD. Dah, Bu. Bentar Bu ya. Sudah. Coba dari kelompok 1, bagaimana kesimpulannya? Untuk kesimpulan dari kelompok 1, pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang reaksi antara asam dengan basa. Ketika asam dan basa itu dicampurkan, mereka akan bereaksi untuk menghasilkan reaksi yang disebut dengan netralisasi. Di mana reaksi netralisasi itu terjadi ketika asam melepaskan H+ ketemu dengan basa yang melepaskan OH-, terus saling bergabung menjadi air. Seperti itu, Bu. Sudah. Kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan? Sedikit Bu, jadi produk yang dihasilkan tergantung sifat asam atau basanya. Kalau misalnya asamnya kuat dan basanya kuat menjadi garam dan air. Kalau misalnya asamnya kuat berarti nanti akan menghasilkan yang sifatnya asam. Dan kalau basanya kuat juga sama seperti itu. Oh ya, betul ya, bahwa garam itu ditentukan dari sifat asam dan basanya. Jika asamnya direaksikan asam kuat dan basa kuat, maka akan menghasilkan garam bersifat netral. Begitupun juga air. Air mah selalu netral ya. Nah, jika yang direaksikan adalah asam lemah ketemu basa kuat, maka akan menghasilkan garam bersifat basa. Begitupun juga sebaliknya. Nah, ketika dua-duanya lemah berarti ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Oke.
Kalian mungkin sudah pada bisa ya sekarang mempelajari dan memahami apa itu reaksi netralisasi. Nah, sekarang coba kalian refleksikan dengan coba kalian ini melakukan asesmen untuk self assessment. Silahkan kalian pindai QR code yang ada di sini. Self assessment dulu ya. Kemudian kalian isi di Google Form-nya. Sudah? Sudah. Ya, bisa ya? Bu. Bisa. Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah mengisi self assessment, silakan kalian pindai kuisis di sini yang akan menentukan apakah kalian paham tentang reaksi netralisasi ini ataukah kalian masih bingung gitu ya. Silakan coba. Sudah, oke, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini saya ucapkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.